Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan kelompok 1 akuntansi keuangan menengah 2 yang kelompok 5 yang beranggotakan Balkis Aisyah, Dofan Ridra, Safa Amanda, Syahira Naila, dan Glorious Tegar. Next. Pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang chapter 18 tentang pengakuan pendapatan. Next. Tujuan pembelajaran 1, memahami konsep dasar yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan. Latar belakang, pendapatan adalah salah satu ukuran kinerja keuangan yang paling penting yang dilaporkan perusahaan. Pendapatan memberikan wawasan tentang kinerja masa lalu dan masa depan perusahaan, dan merupakan pendorong signifikan dari ukuran kinerja lainnya, seperti EBITDA, laba bersih, dan laba per saham. Oleh karena itu, menetapkan pedoman yang kuat untuk mengakui pendapatan adalah prioritas penetapan standar. Next. Sebagian besar transaksi pendapatan menimbulkan sedikit masalah untuk pengakuan pendapatan. Artinya, sebagian besar perusahaan memulai dan menyelesaikan transaksi pada saat yang bersamaan. Namun, tidak semua transaksi sesederhana itu. Misalnya, pertimbangkan kontrak ponsel antara perusahaan seperti Vodafone dan pelanggan. Vodafone sering memberi pelanggan paket yang mungkin, termasuk headset, menit berbicara gratis, download data, dan layanan pesan teks. Selain itu, beberapa penyedia akan menggabungkan dengan layanan broadband saluran tetap. Pada saat yang sama, pelanggan dapat membayar layanan ini dengan berbagai cara. Mungkin menerima diskon pada headset dan kemudian membayar harga yang lebih tinggi untuk biaya koneksi dan seterusnya. Dalam beberapa kasus, tergantung pada paket yang dibeli, perusahaan dapat memberikan peningkatan gratis di periode berikutnya. Next. Untuk mengatasi inkonsistensi dan kelemahan dari pendekatan sebelumnya, standar pengakuan pendapatan yang komprehensif sering berlaku untuk berbagai transaksi dan industri. Dewan percaya standar ini akan meningkatkan IFRS dan USGAP dengan A. Menyediakan kerangka kerja yang lebih kuat untuk mengatasi masalah pengakuan pendapatan. B. Meningkatkan komparabilitas praktik pengakuan pendapatan di seluruh entitas, industri, yurisdikasi, dan pasar modal. C. Menyederhanakan penyusunan laporan keuangan dengan mengurangi jumlah persyaratan yang harus ditunjuk perusahaan. Dan D. Mewajibkan pengungkapan yang ditingkatkan untuk membantu penggunaan laporan keuangan lebih memahami jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan yang diakui. Next. Standar pengakuan pendapatan. Standar pengakuan pendapatan baru-baru ini, pendapatan dari kontrak dan pelanggan mengadopsi pendekatan aset kewajiban sebagai dasar pengakuan pendapatan. Pendekatan aset kewajiban mengakui dan mengukur pendapatan berdasarkan perubahan aset dan kewajiban. Dewan memutuskan bahwa fokus pada yang pertama, pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas, dan yang kedua, perubahan aset atau liabilitas tersebut selama masa kontrak membawa lebih banyak disiplin dalam pengukuran pendapatan dibanding dengan risiko dan manfaat. Kriteria dalam standar sebelumnya. Next. Ikhtisar proses 5 langkah. Contohnya itu Airbus. Asumsikan bahwa Airbus menandatangani kontrak untuk menjual pesawat ke Cathay Pacific Airlines seharga 100 juta euro. Seperti yang ditunjukkan, langkah 5 adalah saat Airbus mengakui pendapatan terkait penjualan pesawat ke Cathay Pacific. Pada titik ini, Airbus mengirimkan pesawat ke Cathay Pacific dan memenuhi kewajiban kinerjanya.
Intinya, terjadi pergantian kendali dari Airbus ke Cathay Pacific. Cathay Pacific sekarang mengendalikan aset karena memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dan memperoleh substansial semua manfaat yang tersisa dari pesawat. Kontrol juga mencakup kemampuan Cathay Pacific untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari pesawat terbang. Next. Ikhtisar proses 5 langkah. Yang contohnya itu Airbus. Langkah pertama itu identifikasi kontrak dan pelanggan. Langkah keduanya mengidentifikasi kewajiban pelanggan yang terpisah dalam kontrak. Langkah ketiga, tentukan harga transaksi. Langkah keempat, alokasikan harga transaksi ke kewajiban kinerja yang terpisah. Dan langkah yang kelima, kenali pendapatan ketika setiap kewajiban kinerja dipenuhi. Contoh lanjutan dari proses 5 langkah. Pada perusahaan BAN atau BIN, untuk memberikan penerapan lain dari prinsip-prinsip dasar model pengenalan pendapatan 5 langkah, kami menggunakan bisnis kopi dan anggur yang disebut BIN. BIN menyajikan kopi gourmet, espresso, latte, teh, dan smoothie. Ini juga menjual berbagai kue kering, biji kopi, produk makanan lainnya, anggur, dan bir. Next. Langkah pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Asumsikan bahwa Taylor Angler memesan secangkir kopi hitam besar seharga $3 dan dari BIN. Taylor memberikan $3 kepada barista BIN yang menuangkan kopi ke dalam secangkir besar dan memberikannya kepada Taylor. Langkah kedua, identifikasi kewajiban kinerja terpisah. Hari berikutnya, Taylor memesan secangkir kopi besar lagi seharga $3 dan juga membeli 2 bagel dengan harga $5. Barista menyediakan produk ini dan Taylor membayar $8. Langkah yang ketiga, menentukan harga transaksi. BIN memutuskan untuk memberikan inisiatif tambahan kepada pelanggannya untuk berbelanja di tokonya. BIN memegang biji kopinya sendiri dan menjual biji kopi secara grosir ke toko grosir, restoran, dan perusahaan komersial lainnya. Selain itu, ia menjual biji kopi di lokasi retailnya. BIN tertarik untuk merangsang penjualan biji kopi smoke jumper pada hari Selasa, hari yang lambat untuk toko. Biasanya, kacang ini dijual seharga $10 dalam kantong 12 ons, tetapi BIN memutuskan untuk memotong harga sebesar $1 ketika pelanggannya membeli pada hari Selasa, yaitu hari diskon sekarang menjadi $9 per kantong. Taylor datang ke toko pada hari Selasa, memutuskan untuk membeli sekantong kacang smoke jumper dan membayar BIN $9. Next. Langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi untuk memisahkan kewajiban pelaksanaan. Untuk pengaturan pendapatan dan beberapa kewajiban pelaksanaan, BIN mungkin diminta untuk mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Jika diperlukan alokasi, harga transaksi dialokasikan ke berbagai kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual yang berdiri sendiri relatif. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan perkiraan terbaik mereka tentang apa yang mungkin dijual oleh barang atau jasa sebagai barang yang berdiri sendiri. BIN ingin memberikan lebih banyak inisiatif bagi pelanggan untuk memilih biji kopinya, serta memilih secangkir kopi. Oleh karena itu, BIN menawarkan diskon $2 kepada pelanggan untuk pembelian secangkir besar kopi saat mereka membeli sekantong kopi kacang motor mocha premium yang biasanya dijual seharga $12. Pada saat yang bersamaan, Taylor memutuskan tawaran ini terlalu bagus untuk dilewatkan dan membeli sekantong kacang motor mocha seharga $12 dan secangkir kopi seharga $1. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, secangkir kopi biasanya dijual seharga $3 di BIN. Next. Yang terakhir, langkah kelima, mengakui pendapatan ketika atau sebagai kewajiban kinerja dipuaskan. Seperti yang ditunjukkan dalam contoh yang disajikan, BIN memenuhi kewajiban kinerjanya. Ketika Taylor memperoleh kendali atas produk, perubahan pengendalian adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi. Pelanggan mengendalikan produk atau layanan ketika pelanggan memiliki kemampuan dan mengarahkan penggunaan dan memperoleh secara substansial semua sisa manfaat dari produk. Kontrol juga mencakup kemampuan Taylor untuk mencegah perusahaan lain mengarahkan penggunaan
atau menerima kopi dari kopi atau biji kopi. Seperti yang tadi dibahas sebelumnya, indikator bahwa Taylor telah memperoleh kendali atas sebagai berikut. A. Bin berhak atas barang kopi tersebut. B. Bin telah mengalihkan hak legal atas kopi tersebut. C. Bin telah mentransfer kepemilikan fisik kopi. Dan D. Taylor memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, membahas tentang memahami dan menerapkan proses pengakuan pendapatan 5 langkah. Langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak atau kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dari praktik bisnis biasa seperti kontrak Bin dengan Taylor. Pendapatan adalah diakui hanya jika ada kontrak yang sah. Saat menandatangani kontrak dengan A, pelanggan perusahaan memperoleh hak untuk menerima pertimbangan dari pelanggan dan memikul kewajiban untuk mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan, kewajiban kinerja. Kombinasi dari hak dan kinerja itu kewajiban menimbulkan aset bersih atau kewajiban bersih. Next. Langkah kedua, mengidentifikasi kewajiban kinerja terpisah. Kewajiban kinerja adalah janji untuk menyediakan produk atau layanan kepada pelanggan. Janji ini mungkin eksplisit, implisit, atau mungkin berdasarkan adat praktek bisnis. Untuk menentukan apakah kewajiban pelaksanaan ada, perusahaan harus menyediakan produk atau layanan yang berbeda kepada pelanggan. Sebuah produk atau layanan berbeda ketika pelanggan dapat memperoleh manfaat dari barang atau jasa layanan sendiri atau bersama-sama dengan sumber daya lain yang tersedia. Ini situasi biasanya terjadi ketika perusahaan dapat menjual barang atau jasa dengan harga dasar yang berdiri sendiri, yaitu secara terpisah. Misalnya, Bin menyediakan yang baik besar secangkir kopi yang secara mandiri untuk Taylor. Taylor mendapat manfaat dari cangkir kopi dengan mengkonsumsinya. Untuk menentukan apakah perusahaan harus memperhitungkan beberapa kinerja kewajiban, janji perusahaan untuk menjual barang atau jasa kepada pelanggan harus dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji-janji lain dalam kontrak, yaitu barang atau jasa harus berbeda dalam kontrak. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah sifat dari janji perusahaan adalah untuk mentransfer barang dan jasa individu kepada pelanggan atau untuk mentransfer item gabungan atau item yang barang jasa individualnya masukkan. Next. Langkah ketiga, menentukan harga transaksi. Harga transaksi adalah jumlah pertimbangan yang diharapkan perusahaan untuk menerima dari pelanggan dalam pertukaran untuk mentransfer barang dan jasa. Itu harga transaksi dalam suatu kontrak seringkali mudah ditentukan karena pelanggan setuju untuk membayar jumlah yang tetap kepada perusahaan dalam waktu yang singkat. Di lain kontrak, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor berikut. Yang pertama, pertimbangan variabel. Kedua, nilai waktu dari uang. Yang ketiga, pertimbangan non-tunai. Dan yang keempat, imbalan yang dibayarkan atau terutang kepada pelanggan. Next. Pertama, ada pertimbangan variabel. Dalam beberapa kasus, harga barang atau jasa tergantung dalam peristiwa di masa depan. Ini peristiwa masa depan mungkin termasuk kenaikan harga, diskon volume, rabat, kredit, bonus kerja, atau royalti. Dalam kasus ini, perusahaan memperkirakan jumlah pertimbangan variabel yang akan diterimanya dari kontrak
untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui. Perusahaan menggunakan nilai yang diharapkan, yang merupakan jumlah tertimbang probabilitas, atau jumlah yang paling mungkin dalam suatu rentang dari jumlah yang mungkin untuk memperkirakan pertimbangan variabel. Next. Yang kedua ada nilai waktu dari uang. Waktu pembayaran ke perusahaan terkadang tidak sesuai dengan transfer barang atau jasa kepada pelanggan. Dalam kebanyakan situasi, perusahaan menerima pertimbangan setelah produk disediakan atau layanan dilakukan. Intinya, perusahaan menyediakan pembiayaan untuk pelanggan. Yang ketiga ada pertimbangan non-tunai. Perusahaan terkadang menerima pertimbangan dalam bentuk barang, jasa, atau pertimbangan non-tunai lainnya. Ketika situasi ini terjadi, perusahaan umumnya mengakui pendapatan atas dasar nilai wajar dari apa yang diterima. Next. Selanjutnya adalah imbalan dibayar atau hutang kepada pelanggan. Perusahaan sering melakukan pembayaran kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pendapatan pengaturan. Imbalan yang dibayarkan atau terhutang dapat mencakup diskon, volume potongan harga, kupon, produk gratis, atau layanan. Secara umum, elemen-elemen ini mengurangi imbalan yang diterima dan pendapatan yang akan diakui. Next. Selanjutnya ada langkah keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kinerja terpisah kewajiban. Perusahaan seringkali harus mengalokasikan harga transaksi ke lebih dari satu kewajiban pelaksanaan dalam suatu kontrak. Jika diperlukan alokasi, transaksi harga yang dialokasikan untuk berbagai kewajiban pelaksanaan didasarkan pada relatif nilai-nilai yang adil. Ukuran terbaik dari nilai wajar adalah apa yang dapat dijual oleh perusahaan barang atau jasa secara standalone, disebut standalone selling harga. Jika informasi ini tidak tersedia, perusahaan harus menggunakan yang terbaik perkiraan untuk apa barang atau jasa dapat dijual sebagai unit yang berdiri sendiri. Next. Langkah kelima, mengakui pendapatan ketika atau sebagai setiap kewajiban kinerja. Sebuah perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya ketika pelanggan memperoleh pengendalian barang atau jasa. Konsep perubahan pengendalian adalah faktor penentu dalam menentukan kapan kewajiban kinerja dipenuhi. Itu pelanggan mengontrol produk atau layanan ketika memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan dari dan memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset atau jasa tersebut. Kontrol juga mencakup kemampuan pelanggan untuk mencegah perusahaan lain dari mengarahkan penggunaan atau menerima manfaat dari aset atau layanan. Next. Merangkum indikator yang telah diperoleh pelanggan kontrol. Yang pertama, perusahaan memiliki hak untuk membayar aset tersebut. Yang kedua, perusahaan telah mengalihkan hak legal atas aset tersebut. Yang ketiga, perusahaan telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset tersebut. Yang keempat, pelanggan memiliki resiko dan manfaat kepemilikan yang signifikan. Dan yang terakhir, pelanggan telah menerima aset tersebut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, LO3, akuntansi untuk masalah pengakuan pendapatan. Next. Bagian ini membahas masalah pengakuan pendapatan yang ditemukan dalam praktik. Sebagian besar masalah ini terkait dengan penentuan harga transaksi, langkah 3, dan evaluasi ketika kontrol produk atau layanan beralih ke pelanggan, langkah 5. Prinsip pengakuan pendapatan dan konsep pengendalian diilustrasikan untuk situasi berikut.
Yang pertama, retur dan potongan penjualan. Yang kedua, perjanjian pembelian kembali. Yang ketiga, pengaturan tagihan dan tahan. Yang keempat, hubungan prinsipal dan agen. Yang kelima, kiriman. Yang keenam, garansi. Yang ketujuh, biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Retur dan potongan penjualan. Pengembalian dan pengurangan penjualan sangat umum bagi banyak perusahaan yang menjual barang kepada pelanggan. Misalnya, asumsikan bahwa Fafco Solar menjual panel surya kepada pelanggan secara kredit. Fafco memberikan hak kepada pelanggan untuk mengembalikan panel ini karena berbagai alasan, misalnya ketidakpuasan terhadap produk dan untuk menerima kombinasi dari hal-hal berikut. Next. Yang pertama, pengembalian dana penuh atau sebagian dari setiap pertimbangan yang dibayarkan. Yang kedua, kredit yang dapat diterapkan terhadap jumlah yang terutang atau yang akan terutang kepada penjual. Yang ketiga, produk lain sebagai gantinya. Untuk memperhitungkan retur dan potongan penjualan ini, Fafco harus mengikuti sebuah pendapatan untuk panel surya yang ditransfer dalam jumlah yang dianggap layak oleh Fafco dengan mempertimbangkan produk yang akan dikembalikan atau pinjaman yang diberikan. Yang D, aset atau dan penyesuaian yang sesuai dengan harga pokok penjualan untuk barang yang diharapkan akan dikembalikan dengan pelanggan. Penjualan kredit dengan pengembalian dan potongan. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk situasi pengembalian secara lebih rinci, asumsikan bahwa pada 12 Februari, Vanden and Fee menjual 100 kamera seharga 100 euro masing-masing secara kredit ke Amaya SE. Vanden mengizinkan Amaya mengembalikan kamera yang tidak digunakan dalam waktu 45 hari setelah pembelian. Biaya setiap produk adalah 60 euro. Vanden memperkirakan bahwa 3 produk akan dikembalikan, 2 biaya pemulihan produk tidak material, dan 3 produk yang dikembalikan diharapkan dapat dijual kembali dengan keuntungan. Next. Perusahaan mencatat aset yang dikembalikan dalam akun terpisah dari inventaris untuk memberikan transparansi. Nilai tercatat dari aset yang dikembalikan tunduk pada pengujian penurunan nilai terpisah dari persediaan. Jika perusahaan tidak memperkirakan tingkat pengembalian dengan keadaan apapun, perusahaan tidak boleh melaporkan pendapatan apapun sampai pengembalian menjadi prediktif. Penjualan bumerang. Dengan pertumbuhan yang eksplosif dan meningkatnya persaingan di dunia e-commerce, banyak peluang dan tantangan bisnis baru muncul. Misalnya pengecer furnitur Wayfair perlu memilih secara mengirimkan perabotan rumah, termasuk barang-barang furnitur besar, kepada pelanggan mereka, yang merupakan tugas yang jauh lebih menantang daripada pengiriman paket kecil. Perusahaan melaporkan telah mendirikan beberapa gedung di Amerika Serikat, Kanada, dan Eropa, dan terutama menggunakannya karyawan sendiri untuk mengirimnya ke rumah-rumah daripada perusahaan pengiriman pihak ketiga. Sering dengan peningkatan penjualan, tantangan lain muncul di dunia e-commerce untuk industri yang mengirimkan jutaan paket seminggu. Pengecer sekarang juga berurusan dengan pengembalian yang dapat mewakili sepertiga dari penjualan asli mereka. Tingkat pengembalian sangat tinggi untuk pengecer yang menjual barang-barang pakaian dan alas kaki, di mana ukuran dan faktor-faktor lain berkontribusi terhadap pengembalian. Next. Tantangannya telah mencapai titik di mana perusahaan merancang khusus proses logistik terbaik untuk menangani item yang dikembalikan. Misalnya, itu telah didokumentasikan bahwa barang yang dikembalikan membutuhkan 20% lebih banyak ruang gudang dibandingkan dengan barang yang belum terjual. Seperti yang dibahas dalam bab ini, perusahaan harus mempertimbangkan kemungkinan pengembalian dan bagaimana pengaruhnya terhadap pendapatan yang dilaporkan. Masalah pengembalian adalah masalah operasi dari akuntansi.
Perjanjian pembelian kembali. Dalam beberapa kasus, perusahaan mengadakan perjanjian pembelian kembali yang memungkinkan mereka untuk mentransfer aset ke pelanggan tetapi memiliki kewajiban tanpa syarat forward atau hak tanpa syarat call option untuk memberi kembali aset di kemudian hari. Dalam situasi ini, pernyataannya adalah apakah perusahaan menjual aset tersebut. Umumnya perusahaan melaporkan transaksi ini sebagai pembiayaan atau pinjaman. Artinya, jika perusahaan penjual memiliki kewajiban forward atau opsi beli untuk membeli kembali aset dengan jumlah yang lebih besar atau sama dengan harga jualnya, maka transaksi adalah transaksi pembiayaan oleh perusahaan. Next. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa tidak ada salahnya flyaway mencatat pendapatan dengan harga penuh tiket dan kemudian membebankan biaya tiket terhadap pendapatan, sering disebut sebagai metode pengakuan pendapatan kotor. Yang lain mencatat bahwa pendekatan ini melebih-lebihkan pendapatan agen dan menyesatkan. Pendapatan yang diterima adalah komisi untuk menyediakan layanan perjalanan, bukan harga tiket penuh atau sering disebut sebagai pendekatan bersih. Profesi percaya pendekatan bersih adalah metode yang benar untuk mengakui pendapatan dalam hubungan prinsipal agen. Akibatnya, IASB telah mengembangkan kriteria khusus untuk menentukan kapan hubungan prinsipal agen ada. Fitur penting dalam memutuskan apakah flyaway bertindak sebagai agen adalah apakah jumlah yang diperolehnya telah ditentukan sebelumnya, baik berupa biaya tetap per transaksi atau presentasi tertentu dari jumlah yang ditagihkan kepada pelanggan. Kiriman. Hubungan prinsipal agen yang umum melibatkan pengiriman. Dalam kasus ini, produsen atau pedagang grosir mengirimkan barang tetapi tetap memiliki hak atas barang tersebut sampai barang tersebut dijual. Metode khusus pemasaran jenis untuk tertentu ini menggunakan perjanjian yang dikenal sebagai konsinyasi. Berdasarkan pengaturan ini, penerima barang dealer yang bertindak sebagai agen mengirim dalam menjual barang tersebut. Pengirim produsen atau grosir mengirimkan barang dengan ke barang dagangan, baik pengirim maupun penerima barang tertarik untuk menjual yang pertama untuk membuat keuntungan atau pengembangan pasar, yang terakhir untuk membuat komisi atau atas penjualan. Next. Penerima barang menerima barang dagangan dan setuju untuk melakukan uji tuntas dalam merawat dan menjualnya. Penerima mengirimkan uang tunai yang diterima dari pelanggan kepada pengirim. Setelah dikurangi komisi penjualan dan biaya yang dibebankan dalam penjualan konsinyasi, pengirim menggunakan versi modifikasi dari basis point of sale untuk pengakuan pendapatan. Artinya, pengirim mengakui pendapatan hanya setelah menerima pemberitahuan penjualan. Pengirim membawa barang dagangan sebagai persediaan di seluruh konsinyasi diklasifikasikan secara terpisah sebagai persediaan konsinyasi. Penerima barang tidak mencatat barang dagangan sebagai aset dalam pembukuannya. Setelah penjualan barang dagangan, penerima barang memiliki kewajiban untuk jumlah bersih yang harus dibayar pengirim. Pengirim secara berkala menerima dari penerima barang laporan yang disebut sebagai penjualan akun yang menunjukkan barang dagangan yang diterima. Barang dagangan yang dijual, biaya yang dapat dibebankan ke konsinyasi, dan uang yang dikirim. Pendapatan kemudian diakui oleh pengirim. Analisis pengaturan konsinyasi disediakan. Next. Garansi. Seperti yang dibahas dalam bab 13, perusahaan sering menyediakan salah satu dari dua jenis garansi kepada pelanggan. Yang pertama, jaminan bahwa produk memenuhi spesifikasi yang disepakati dalam kontrak pada saat produk dijual. Jenis jaminan ini termasuk dalam harga jual produk suatu perusahaan dan sering disebut sebagai jaminan jenis jaminan. Yang kedua, jaminan yang diberikan layanan tambahan di luar jaminan jenis jaminan.
Garansi ini tidak termasuk dalam harga jual produk yang disebut sebagai garansi tipe layanan. Akibatnya, itu dicatat sebagai kewajiban pelaksanaan yang terpisah. Perusahaan tidak mencatat kewajiban kinerja terpisah untuk jaminan jenis jaminan dan jenis garansi ini tidak lebih dari jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada titik penjualan. Dalam hal ini, penjualan produk dan jaminan-jaminan terkait adalah satu kewajiban kinerja. Karena mereka saling bergantung dan saling terkait satu sama lain. Tujuan dari perusahaan yang mengeluarkan jaminan-jaminan adalah untuk menyediakan item gabungan atau produk yang dan garansi. Next. Jenis kewajiban ini harus dibebankan pada periode barang tersebut disediakan atau barang atau jasa yang dilakukan. Selain itu, perusahaan harus mencatat tanggung jawab garansi. Estimasi jumlah liabilitas mencakup semua biaya yang perusahaan akan kenakan setelah penjualan karena koreksi cacat atau kekurangan disyaratkan dalam ketentuan garansi. Selain itu, perusahaan terkadang memberi pelanggan opsi untuk membeli garansi secara terpisah. Dalam kebanyakan kasus, garansi yang diperpanjang ini memberikan layanan kepada pelanggan selain memperbaiki cacat yang ada pada saat penjualan. Misalnya saat Anda membeli TV, Anda berhak atas garansi perusahaan. Anda juga pasti akan ditawari perpanjangan garansi pada produk yang biaya tambahan. Jaminan jenis layanan ini mewakili layanan terpisah dan merupakan kewajiban kinerja tambahan. Garansi jenis layanan dijual terpisah dan oleh karena itu memiliki harga jual yang berdiri sendiri. Dalam hal ini, tujuan perusahaan untuk menjual layanan tambahan kepada pelanggan. Akibatnya, perusahaan harus mengalokasikan sebagian dari harga transaksi untuk kewajiban pelaksanaan ini. Jika disediakan, perusahaan mengakui pendapatan pada periode garansi jenis layanan berlaku. Next. Biaya di muka yang tidak dapat dikembalikan. Perusahaan terkadang menerima pembayaran atau biaya di muka dari pelanggan sebelum mereka mengirimkan produk atau melakukan layanan. Pembayaran di muka umumnya berhubungan dengan inisiasi, aktivasi, atau penyiapan barang atau jasa yang akan disediakan atau dilakukan di masa depan. Dalam kebanyakan kasus, pembayaran di muka ini tidak dapat dikembalikan. Contohnya, termasuk biaya yang dibayarkan untuk keanggotaan di klub kesehatan atau klub pembelian dan biaya aktivasi untuk telepon, internet, atau kabel. Perusahaan harus menentukan apakah uang muka yang tidak dapat dikembalikan ini adalah untuk produk atau jasa pada periode berjalan. Dalam kebanyakan situasi, pembayaran ini adalah untuk pengiriman produk dan layanan di masa mendatang. Oleh karena itu, tidak dapat dicatat sebagai pendapatan pada saat pembayaran. Dalam beberapa kasus, biaya di muka dianggap serupa dengan opsi perpanjangan untuk produk dan layanan di masa mendatang dengan harga yang lebih rendah. Contohnya adalah klub kesehatan di mana setelah biaya inisiasi dibayarkan, tidak ada biaya tambahan yang diperlukan saat perpanjangan. Next. Berikutnya LO4 akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran 4 atau Learning Objective 4, menjelaskan penyajian dan pengungkapan mengenai pendapatan. Next. Yang pertama ada presentasi dan pengungkapan. Aktiva dan kewajiban kontrak. Aktiva kontrak terdiri dari dua jenis. Yang pertama, hak tanpa syarat untuk menerima pertimbangan karena perusahaan telah memenuhi kewajiban kinerjanya dengan pelanggan. Dan yang kedua, hak bersyarat untuk menerima imbalan karena perusahaan telah memenuhi satu kewajiban kinerja, tetapi harus memenuhi yang lain kewajiban kinerja dalam kontrak sebelum dapat menagih pelanggan. Perusahaan harus melaporkan hak tanpa syarat untuk menerima imbalan sebagai piutang atas laporan posisi keuangan. Hak bersyarat atas laporan keuangan dilaporkan secara terpisah sebagai aset kontrak.
Berikut contoh asuransi dan akuntansi dan pelaporan untuk aset kontrak. Next. Contoh akuntansi dan pelaporan untuk aset kontrak. Yang pertama ada pengakuan dan presentasi aset kontrak. Kontrak asetnya pada 1 Januari, Finasa memasukkan kontrak produk A dan produk B. Nah, solusinya pada 1 Februari 2022, kontrak aset 30.000, sales revenue 30.000. Untuk 1 Maret 2022, akun receivable-nya 100.000, kontrak aset 30.000, sales revenue 70.000. Untuk pengakuan kewajiban kontrak dan presentasi, di sini solusinya pada 15 April 2022 cash sebesar 10.000 terhadap unearned sales revenue 10.000. Pada 31 Juli 2022, unearned sales revenue 10.000 terhadap sales revenue 10.000. Dan tambahan yaitu COGS sebesar 7.500 terhadap inventory 7.500. Next. Selanjutnya ada modifikasi kontrak. Perusahaan terkadang mengubah persyaratan kontrak saat kontrak sedang berlangsung. Ini disebut sebagai modifikasi kontrak. Ketika ini terjadi, perusahaan menentukan apakah kontrak baru dan kewajiban pelaksanaan menghasilkan, atau apakah kontrak yang masih berlaku tetapi dengan modifikasi. Kewajiban kinerja terpisah. Sebuah perusahaan memperhitungkan modifikasi kontrak sebagai kontrak baru jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, kondisi barang atau jasa yang dijanjikan itu berbeda, atau perusahaan menjualnya terpisah dan tidak saling bergantung dengan barang dan jasa lain. Yang kedua, kondisi perusahaan berhak menerima sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual mandiri dari barang atau jasa yang dijanjikan. Next. Selanjutnya ada biaya untuk memenuhi kontrak. Perusahaan juga dapat melaporkan aset yang terkait dengan biaya pemenuhan yang terkait dengan pengaturan pendapatan. Perusahaan membagi biaya pemenuhan atau perolehan kontrak biaya menjadi 2 kategori. Yang pertama, mereka yang menimbulkan aset, dan kategori kedua, mereka yang dibebankan pada saat terjadinya. Perusahaan mengakui aset untuk biaya tambahan jika biaya ini dikeluarkan untuk mendapatkan kontrak dengan pelanggan. Dengan kata lain, biaya tambahan adalah hal-hal yang tidak akan ditanggung perusahaan jika kontrak tidak diperoleh, misalnya komisi penjualan. Perusahaan hanya mengkapitalisasi biaya langsung, inkremental, dan dapat diperoleh kembali, atau dengan asumsi masa kontrak lebih dari 1 tahun. Next. Selanjutnya ada kolektibilitas. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, jika kemungkinan besar harga transaksi tidak akan dikumpulkan, ini merupakan indikasi bahwa para pihak tidak berkomitmen untuk kewajiban. Akibatnya, salah satu kriteria adanya kontrak adalah tidak terpenuhi, dan oleh karena itu pendapatan tidak diakui. Setiap kali perusahaan menjual produk atau melakukan layanan secara kredit, masalah kolektibilitas terjadi. Kolektibilitas mengacu pada risiko kredit pelanggan, yaitu risiko bahwa pelanggan tidak akan mampu membayar sejumlah imbalan sesuai dengan kontrak. Selanjutnya ada penyingkapan. Persyaratan pengungkapan untuk pengakuan pendapatan dirancang untuk membantu pengguna laporan keuangan memahami sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan, dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Untuk mencapai tujuan, perusahaan mengungkapkan kualitatif dan kuantitatif informasi tentang semua hal berikut. Yang pertama, ada kontrak dengan pelanggan. Pengungkapan ini termasuk disagregasi pendapatan.
penyajian saldo awal dan akhir dalam aset kontrak dan kewajiban kontrak, dan informasi signifikan terkait dengan kewajiban kinerja. Yang kedua, ada penghakiman yang signifikan. Pengungkapan ini mencakup ketimbangan dan perubahan dalam pertimbangan yang mempengaruhi penentuan harga transaksi, alokasi harga transaksi dan aset, dan penentuan waktu pendapatan. Yang ketiga, ada aset yang diakui dari biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak. Pengungkapan termasuk saldo akhir aset yang diakui untuk memperoleh atau memenuhi kontrak, jumlah amortisasi yang diakui, dan metode digunakan untuk amortisasi. Untuk menerapkan persyaratan ini dan memenuhi tujuan pengungkapan, perusahaan memberikan berbagai pengungkapan seperti yang dirangkum dalam ilustrasi 18.32. Di sini ada tipenya: disaggregation of revenue, tipe kedua ada reconciliation of contract balance, yang ketiga ada remaining performance obligation, yang keempat ada cost to obtain or fulfill contract, yang kelima ada other qualitative disclosure. Di sini udah ada semua requirement-nya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Tujuan pembelajaran 5. Terapkan metode presentasi penyelesaian untuk kontrak jangka panjang. Pengakuan pendapatan dari waktu ke waktu. Dalam keadaan tertentu, perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu. Konteks yang paling menonjol di mana pendapatan dapat diakui dari waktu ke waktu adalah akuntansi kontrak konstruksi jangka panjang. Kontrak jangka panjang sering menyatakan bahwa penjual atau pembangun dapat menagih pembeli pada interval tertentu. Contoh, 1. Pengembangan pesawat militer dan komersial. 2. Sistem pengiriman senjata. 3. Perangkat keras eksplorasi ruang angkasa. Sebuah perusahaan memenuhi kewajiban kinerja dan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika setidaknya 1 dari 3 kriteria berikut terpenuhi. 1. Pelanggan secara bersamaan menerima dan mengkonsumsi manfaat dari kinerja penjual seperti yang dilakukan penjual. 2. Kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset, misalnya barang dalam proses, yang dikontrol pelanggan saat aset dibuat atau ditingkatkan. Atau 3. Kinerja perusahaan tidak menciptakan aset dengan penggunaan alternatif. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya 1 dari kriteria berikut harus dipenuhi. Selain elemen penggunaan alternatif ini, setidaknya 1 dari kriteria berikut harus dipenuhi. 1. Perusahaan lain tidak perlu secara substansial melakukan kembali pekerjaan yang telah diselesaikan perusahaan hingga saat ini jika perusahaan lain tersebut memenuhi kewajiban yang tersisa kepada pelanggan. 2. Perusahaan memiliki hak atas pembayaran atas kinerja yang diselesaikan sampai saat ini dan mengharapkan untuk memenuhi kontrak seperti yang dijanjikan. Jika kriteria 1, 2, atau 3 terpenuhi, maka perusahaan mengakui pendapatan dari waktu ke waktu jika dapat memperkirakan secara wajar kemajuannya menuju pemenuhan kewajiban kinerja. Perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor setiap periode berdasarkan kemajuan konstruksi, disebut metode persentase penyelesaian. Jika kriteria tidak terpenuhi, perusahaan mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak selesai, yang disebut sebagai metode pemulihan biaya atau zero profit. Metode persentase penyelesaian. Mengukur kemajuan metode penyelesaian. Ukuran input paling populer yang digunakan untuk menentukan kemajuan menuju penyelesaian adalah basis biaya ke biaya atau cost to cost. Pendapatan yang diakui berdasarkan metode cost to cost. Sebagai contoh, cost incurred to date dibagi most recent estimate of total cost menjadi persen complete. Persen complete dikali dengan
estimate total revenue atau gross profit menghasilkan revenue to be recognized to date. Revenue or gross profit to be recognized to date dikurang revenue recognized in prior period sama dengan current period revenue. Ilustrasi. Perusahaan konstruksi Hardhan memiliki kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 euro dengan perkiraan biaya 4 juta. Kontrak dimulai Juli 2019 dan jembatan selesai Oktober 2021. Berikut data masa konstruksi. Sebagai tabel berikut, ialah cost to date awal itu 1 juta, di 2016 itu 2.916.000 dan 2017 menjadi 4.050.000. Untuk estimate cost to complete-nya 3 juta, 2016-nya 1.134.000 dan 2017-nya 0 karena pekerjaannya sudah selesai. Progress billing during the year-nya 900, 2.400 dan juga 1.200.000. Cash collect during the year 750.000, 1.750.000 pada 2016 dan 2017 menjadi 2 juta. Metode presentase penyelesaian. Pada tabel yang sudah saya jelaskan, berikut adalah breakdown anggarannya yang lebih jelas. Yaitu adalah kontrak price-nya menjadi 4.500.000, di 2016 4.500.000, dan 2017 tetap 4.500.000. Dikurangi estimasi biaya, yaitu cost to date sebesar 1 juta, 2016 2.916.000, dan 2017 4.050.000. Estimate cost to complete-nya 3 juta, menjadi 1.134.000, dan menghasilkan estimate total cost yaitu 4 juta, 4.050.000. Estimate total gross profit yaitu ialah 500.000, 2016 450.000 dan 2017 450.000. Persen cost-nya yaitu pertama 25%, tahun kedua 72%, dan tahun ketiga 100%. Metode presentasi penyelesaiannya, pada T-count kita bisa membuat tabel sebagai berikut, yaitu construction in process-nya 1 juta, lalu ada material cash, payable, dan lain-lain itu 1 juta, to record progress billing-nya itu account receivable, terhadap billing on construction in process itu 900.000, untuk to record collection-nya yaitu cash, terhadap akun receivable 750.000, 750.000. Dan berikut di tahun 2016 hingga 2017 pada pengerjaan selesainya, sesuai dengan presentasi yang sudah dijelaskan. Presentase penyelesaian pendapatan, biaya, dan laba kotor menurut tahun. Di 2016, revenue itu didapat dari 4.500.000 euro dikali 25%. Gross profit itu 125.000. Recognized in current year itu tetap 125.000. Revenue pada 2016 4.500.000 dikali 72%. Gross profit 324.000 menjadi 199.000. Revenue 4.500.000 dikali 100% pada saat pengerjaan selesai. Gross profit 450.000 menjadi 126.000. Metode presentasi penyelesaian. Pada tabel berikut kita bisa melihat 3 tahun pada saat
pengerjaannya diselesaikan. Revenue 450.000 seperti yang tadi dijelaskan, menjadikan tabel di bawah untuk di account-nya. To recognize revenue to gross profit, yaitu construction in process, gross profit, construction expense, revenue for long term, and contract. Itu 1.125.000 di tahun 2016 menjadi 2.115.000, di tahun 2017 menjadi 1.266.000. Billing in construction in process hanya ada di tahun 2017 sebesar 4.500.000. Metode persentase penyelesaian. Ilustrasi. Isi akun konstruksi dalam proses metode persentase penyelesaian. 2016 construction cost 1 juta, 2019 recognized gross profit 125.000, 2020 construction cost 1.916.000, 2020 recognized gross profit 199.000, 2021 construction cost 1.134.000, 2021 recognized gross profit 126.000, menjadi 4.500.000. To close complete the project, hitung 4.500.000. Penyajian laporan keuangan, presentase penyelesaian, perhitungan harga kontrak yang belum ditagih pada 31 Desember 2019. Kontrak revenue recognized to date, hitung 4.500.000 dikali 1 juta dibagi 4 juta, billing to date-nya menjadi 1.125.000, billing to date sebesar 900.000, unbilled revenue itu sebesar 225.000. Penyajian laporan keuangan persentase penyelesaian 2019. Income statement di 2019 yaitu revenue from long term contract sebesar 1.125.000, cost of construction 1 juta, gross profit 125.000. Statement of financial position pada 31 Desember itu construction in process 1.125.000 dikurang dari tagihan 900.000. Cost and recognized profit-nya menjadi 225.000 and excess of billing 150.000. Revenue from long-term contract di 2020 menjadi 2.115.000. Cost of construction 1.916.000. Gross profit 199.000. Statement of financial position pada 31 Desember, current asset, account receivable itu didapat dari 150.000 plus 2.400.000 dikurang 1.750.000 sebesar 800. Current liabilities ada tagihan sebesar 3.300.000 dikurang dari construction in process atau konstruksi dalam proses sebesar 3.240.000. Untuk billing in excess of cost and recognized profit itu sebesar 60.000. Penyajian laporan keuangan atau presentase penyelesaian di 2021. Income statement itu berdasarkan dari revenue for long term contract sebesar 1.260.000, cost of construction 1.134.000, gross profit 126.000. Berikut presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan. Terima kasih, Pak Sparta.